globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi. Tetapi, apakah perkembangannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan apakah sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan teknologi itu sendiri? Pancasila merupakan hal mendasar dalam ilmu iptek, karena di dalamnya terdapat nilai normatif. Nilai normatif ini akan menjadi filter dalam memilah manakah yang baik. Pancasila tidak akan pernah membatasi kita di dalam melakukan kemajuan-kemajuan yang nantinya akan mendukung Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju. Tetapi Pancasila akan memfasilitasi dengan etika-etika yang nantinya akan menjadi nilai plus bagi kita sendiri dan juga akan dipandang baik oleh siapa saja yang akan melihatnya. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. 1. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. 2. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak. 3. Pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah mempribumian ilmu. Dalam perkembangannya, iptek dengan Pancasila sebagai dasar nilai tidaklah lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terdapat pula dinamika maupun tantangan dalam pelaksanaannya. Kami di sini akan membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi. Tujuan: mengetahui relevansi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek untuk menjawab dinamika dan tantangan pada era globalisasi. Data yang kami peroleh diambil dari databox.katadata.co.id mengenai jumlah pengguna internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil data yang diperoleh dipresentasikan dengan menggunakan grafik agar memudahkan para pembaca dalam membaca grafik tersebut. Grafik yang disajikan terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Rentang jumlah orang yang menggunakan internet pada grafik mulai dari yang paling sedikit yaitu 0 hingga yang paling banyak 40 juta orang. Berikut adalah jumlah pengguna internet berdasarkan provinsi di Indonesia. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia periode 2019-2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Posisi itu disusul Jawa Tengah dengan 26,5 juta orang. Lalu Jawa Timur dengan jumlah 23,4 juta orang. Sementara jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang dan di Banten mencapai 9,98 juta orang. Adapun jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta orang. Survei APJII dilakukan melalui kuesioner dan wawancara terhadap 7.000 sampel.
dengan tingkat toleransi kesalahan atau margin of error 1,27%. Riset ini dilakukan pada tanggal 2-25 Juni 2020. Contoh relevan, dinamika, dan tantangan Pancasila. Ideologi. Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal ini juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kejahatan cyber. Sering ditemui kejahatan cyber seperti bullying, konten menyesatkan, pornografi, dan hal yang dapat memicu adanya perdebatan yang tidak baik. Manipulasi data. Adanya tindak kejahatan seperti manipulasi data, espionage, hacking, penipuan kartu kredit online, merusak sistem, serta pengkopian data dari kartu ATM. Media sosial. Masyarakat yang lebih cenderung menjalin pertemanan yang lebih erat di dunia maya dibandingkan pertemanan yang dijalin secara langsung di dunia nyata. Hal ini menunjukkan adanya perubahan hubungan yang menyebabkan seseorang lebih tidak menghargai orang lain yang ada di dekatnya hanya demi berkomunikasi dengan teman yang jaraknya jauh secara fisik. Kesimpulan, dinamika dan tantangan Pancasila. Kesimpulan, adapun di era globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif, di mana hal tersebut menjadi tantangan bagi Pancasila. Maka dari itu, Pancasila menjadi koridor bagi perkembangan iptek di era globalisasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.